Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kita, pemerintah Indonesia, pusat maupun daerah. Kita mohonkan berkat pada Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami
berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini doa kami atas bangsa kami, Indonesia, yang kami nyatakan melalui pujian ini Tuhan. Genapi dan teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita sampai pada Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis, saya membacakannya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, yang setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis yang dimaksud ini adalah seorang nabi, ya, bukan Rasul Yohanes. Seorang nabi, anak dari Zakaria dan Elisabet, yang juga kisahnya ditulis dalam Lukas pasal 1. Nah, nama Yohanes Pembaptis sendiri berasal dari kata Yahweh Iskrisios atau Tuhan penuh kasih karunia. Yohanes Pembaptis nabi yang diberi tugas khusus oleh Tuhan. Tugasnya adalah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Pada zaman itu, kalau seorang raja mau berkunjung ke suatu tempat, utusannya mendahului dia untuk mempersiapkan segala sesuatu. Yesus adalah raja di atas segala raja, dan Yohanes Pembaptis mempunyai suatu tugas khusus, yaitu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Demikian sebenarnya panggilan setiap orang percaya, yaitu menjalankan tugas kenabian, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Yaitu dengan memberitakan firman. Firman, ya, diberitakan kepada banyak orang di sini, setiap orang, tetapi juga secara khusus memang berbicara kepada orang Saduki, orang dikatakan tadi ya, orang Farisi juga, ya. Baik firman itu isinya apa?
yaitu bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga dimulai saat Kristus datang ke dunia dan terus berkembang sampai mencapai puncaknya pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan itu harus direspon dengan pertobatan. Hanya mereka yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan masuk dalam kerajaan surga itu. Itulah berita yang terus harus kita gaungkan dalam tugas kenabian setiap orang percaya. Selain ada tugas yang lain memang, yaitu membaptiskan mereka. Yohanes membaptis mereka sebagai tanda pertobatan, pengampunan dosa. Ini tidak berarti bahwa baptisan itu sendiri bisa mengampuni dosa. Tanpa adanya iman dan penyesalan pertobatan, kita tidak mungkin bisa diampuni. Yohanes melakukan baptisan dengan menggunakan air. Ini hanya merupakan satu tanda lahiriah. Yang bisa melakukan baptisan rohani yang sesungguhnya adalah Kristus sendiri dengan baptisan roh seperti disinggung di sana. Baptisan roh berarti pemberian Roh Kudus yang terjadi pada saat orang percaya kepada Kristus. Seperti firman mengatakan dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Inilah berita firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dipanggil untuk bertobat dan menyambut Raja di atas segala raja. Tetapi juga kita dipanggil untuk menjadi seperti Nabi Yohanes Pembaptis, memberitakan tugas atau melakukan tugas kenabian kita, menyiapkan jalan bagi Tuhan untuk orang-orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita laksanakan tugas ini sebagai amanat agung yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memanggil setiap orang untuk bertobat dan menyambut Raja di atas segala raja, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan setelah kami bertobat dan menjadi umat-Mu, Engkau memanggil kami dalam tugas kenabian kami, menyiapkan jalan bagi Tuhan, supaya setiap orang melalui kehidupan kami bisa melihat Yesus dan mengalami pertobatan juga. Tolong kami Tuhan. Secara khusus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu rakyat Indonesia mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Pancarkanlah kebenaran-Mu dan berkat kemuliaan-Mu atas bangsa kami Indonesia melalui kami gereja-Mu Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan Indonesia, bagi Presiden kami Jokowi dan juga staf menterinya yang bekerja, mengelola, mengatur negeri ini Tuhan. Beri hikmat sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Secara khusus berdoa untuk penanganan COVID-19, vaksinasi yang sedang berjalan biar berjalan dengan lancar dan mulai mengurangi banyak yang terpapar dan segera banyak yang sembuh dan COVID dapat segera teratasi. Pulihkan ekonomi Indonesia, Tuhan jaga dan lindungi persatuan kesatuan bangsa kami dari terorisme, dari anarkis-anarkis, dari orang-orang yang salah. Kami juga berdoa untuk keadaan negeri ini supaya aman, tentram, makmur, dan damai. Bencana-bencana yang terjadi supaya dapat segera teratasi. Dan secara khusus berdoa bagi bencana yang sedang terjadi, banjir bandang di NTT. Tuhan tolong, karena umat Tuhan juga banyak menjadi korban di sana. Tuhan tolong teman-teman semuanya dapat terevakuasi dengan baik dan para pengungsi dapat terpelihara dengan baik. Bantuan segera datang dan pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Berkati juga pemerintah daerah kami, Purworejo, Tuhan memberkati dan menolong supaya keadaan juga baik dan negara bangsa Indonesia aman, tentram, dan kemudian dapat beribadah kembali dengan baik. Tuhan memberkati. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.